Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, nama saya Ibu Syafrida, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Setelah mempelajari modul 1.1, ada 5 materi yang telah saya pahami. Yang pertama, semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, asas trikon. Yang ketiga, makna kata menuntun. Yang keempat, menghamba pada murid. Dan yang kelima, kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan menjelaskan sedikit satu persatu dari kelima materi tersebut. Yang pertama, semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tudo, Ing Madya Mangkarso Tuturi Handayani, yang artinya sebagai pendidik, dari depan kita memberi teladan pada murid, dari tengah kita memberi semangat atau inspirasi kepada murid, dan dari belakang kita memberi dorongan kepada murid. Yang kedua, asas trikon yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris yang merupakan asas atau prinsip perubahan yang harus pendidik lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Asas kontinuitas yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Asas konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki. Sedangkan asas konsentris yaitu diartikan sebagai pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, tetap saja semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Kemudian, makna kata menuntun di sini adalah mendampingi dan mengantarkan murid ke sebuah tujuan dengan bimbingan dari guru. Selanjutnya, menghamba pada murid. Maksudnya adalah guru harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan murid agar proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien sehingga tercapainya tujuan pendidikan. Menghamba pada murid bukanlah berarti guru tunduk dan menuruti keinginan murid tanpa batas. Guru tetap harus menjalankan tugasnya sebagai pendidik dengan memberikan bimbingan dan arahan yang tepat serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman adalah kodrat yang dimiliki anak. Anak bukanlah tabula rasa yang dianggap kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan guru. Anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar dan fungsi guru yaitu menebalkan laku anak untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kodrat alam terkait dengan potensi atau bakat yang dimiliki anak, ras atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Kodrat alam adalah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Misalnya,
murid dengan kodrat alam di perkotaan dilihat sebagai bagian dari masyarakat perkotaan. Maka, pembelajaran yang diterima oleh murid yang tinggal di perkotaan sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan kodrat alamnya di perkotaan. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dasar murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan. Isi dan irama pendidikan bergerak dengan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, cara belajar murid zaman dahulu akan berbeda jauh dengan murid zaman sekarang. Refleksi dari pembelajaran pada modul 1.1 yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang saya yakini sebelum mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, kegiatan pembelajaran sering lebih dominan ada pada guru. Guru lebih aktif daripada murid. Yang kedua, tugas saya sebagai seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada murid. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas. Yang keempat, saya tidak memahami kebutuhan anak akan kenyamanan belajar dan kemerdekaan belajarnya. Yang kelima, saya yakini bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan pemberian materi, tugas, dan sanksi merupakan metode yang efektif untuk mendisiplinkan anak. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya di kelas yang pertama adalah kegiatan pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, tugas saya sebagai seorang guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik murid atau menebalkan laku murid. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran bisa di luar kelas sesuai kesepakatan dengan murid. Yang keempat, saya mencoba menggali kodrat dan minat bakat anak, menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Kelima, saya mulai mendidik dengan menuntun, mengarahkan, dan membimbing murid sesuai kodrat mereka. Tidak memberi sanksi, tetapi mengingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan murid dan membuat murid berubah dengan kesadaran sendiri, bukan dengan keterpaksaan. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar? Langkah-langkah yang segera saya terapkan di kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, mengidentifikasi karakteristik murid mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya. Kemudian, saya merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka. Yang ketiga, memberikan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan pembelajaran yang bervariasi dan juga terkadang melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Yang keempat, memberikan tuntunan kepada murid, bukan tuntutan. Yang kelima, menjadi teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter pada murid. Yang keenam, melakukan pembiasaan dalam mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih sebagai bagian dari penanaman dan penguatan karakter. Sebagai penutup, teruslah semangat dalam mendidik murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar tercipta pembelajaran yang bermakna bagi murid.
Sekian kesimpulan dan refleksi setelah mempelajari modul 1.1 dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.